Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa kembali bersilaturahmi dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah jamaah yang hadir langsung sangat semangat Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk ibu-ibu jamaah yang hadir langsung gimana kabar ya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat juga Pak Ustadz. Semoga pemirsa Sinpo TV yang langsung menyaksikan di rumah masing-masing juga dalam kondisi sehat ya ibu-ibu ya Pak Ustadz. Amin, amin, Allahumma amin. Nah untuk tema ngopi kita pada pagi hari ini yaitu tafsir tematik Al-Lahab. Itu seperti apa sih maksudnya Pak Ustadz? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah di pagi yang berbahagia ini kita dipersatukan kembali, semoga menjadi sarana dan wasilah nanti kita dipersatukan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan mengaji atau mengobrol membahas tentang surah Al-Lahab. Apal Bu ya? Insya Allah itu jawaban gak meyakinkan. Surah Al-Lahab atau biasa disebut Tabbat. Apal? Ntar dites suruh maju enggak apal suruh push up. Surah Al-Lahab ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di Mekah atau turun sebelum Rasulullah hijrah. Surat ini turun asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya, yaitu ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Dulu awal ketika menjadi Rasul, dakwahnya itu door to door, dari pintu ke pintu. Dari keluarga terdekat, orang-orang terdekat didatangi dulu. Lama-kelamaan akhirnya dakwahnya secara terbuka. Ketika dakwah terbuka ini, dikumpulkanlah orang-orang Makkah saat itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, dalam penyampaiannya bahasanya begini, wahai saudara-saudaraku penduduk Mekah, kalian percaya dengan saya? Semua menjawab percaya, karena Rasulullah terkenal dengan Al-Amin, orang yang bisa seumur hidup beliau belum pernah bohong dan gak akan pernah bohong. Kalau kita kan langganan ya, oh iya ditanya jadi mana Bu? OTW.
Mana Bu? OTW. OTW terus jawabannya. Percaya. Semua orang menjawab percaya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, apakah kalian percaya bahwa alam ini ada yang menciptakan? Mulai ragu-ragu. Dan di puncaknya ketika yakinlah bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dan saya adalah utusan Allah. Kemudian seorang yang masih orang terdekat dari sisi keluarga yang bernama Abu Lahab. Ia ngomong kalau mohon maaf bahasanya kasar. Ya, masih keluarga tapi ngomongnya kasar. Celaka engkau Muhammad, kami dikumpulkan hanya untuk mendengarkan ocehanmu yang kayak begitu. Itu omongan Abu Lahab. Kemudian Rasulullah enggak menjawab apa-apa, tapi langsung turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabbat, celakalah. Kalau bahasa orang Betawi katanya sial dangkalan. Sial pakai dangkalan lagi ya. Yada abi lahabi wa tab. Apa yang menjadi usaha dari Abu Lahab wa tab, dengan sebenar-benarnya celaka. Ini pelajarannya buat kita. Ketika kita dimaki-maki oleh orang, jangan balas dimaki. Kalau kita dimaki kok balas maki, berarti kita sama dia nggak ada bedanya. Wes 11 sama saja, diem. Nanti suatu saat akan ada yang ngebales maki dia, cuman bukan kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika dimaki-maki oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Enggak bales, diam, tapi langsung yang bales Allah, dan diabadikan sampai sekarang. Setiap ada orang yang membaca surat ini secara tidak langsung ikut maki-maki Abu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya sama sekali maluhu, harta bendanya Abu Lahab. Abu Lahab itu orang kaya raya. Wa ma kasab, dan apa yang menjadi usahanya Abu Lahab. Orang yang dilaknat oleh Allah, maka harta bendanya, usahanya enggak bisa menolong. Hartanya banyak, usahanya banyak, tapi enggak bisa menolong sedikit pun. Orang yang dijatuhkan oleh Allah, seluruh dunia membela dia, enggak ada yang bisa. Tapi orang yang diangkat oleh Allah, seluruh dunia maki-maki dia, enggak bisa juga. Ini termasuk pelajarannya bagi kita, bahwa kalau Allah menghendaki menjatuhkan seseorang, seluruh dunia walaupun ngebelain, mengerahkan kekuatan netizen, media sosial, bangga-banggain itu orang, tapi kalau Allah mau jatuhin tetap akan jatuh. Begitupun sebaliknya. Lah kalau orang udah dijatuhkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, kemana lagi nanti di akhirat? Saya selanarong zatalahab. Dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wong ibu goreng ikan, peletok kena kulit, sakit. Kalau enggak malu mungkin goreng ikan pakai helm ya. Lah iya, kalau enggak malu biar enggak kena minyak. Baru kena gitu aja sakit, apalagi ini api yang menyala-nyala. Nah, orang yang ini digambarkan Abu Lahab, tapi zaman sekarang banyak Abu Lahab modern. Orang diajak ngaji enggak mau, dia enggak, malah maki-maki yang ngaji. Ngaji mulu kayak surga-surga punya dia sendiri. Ini Abu Lahab di dunia modern. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Semoga kita tidak termasuk Abu Lahab yang modern tadi Pak Ustadz. Nah, nanti kita akan lanjut Pak Ustadz, ustai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu bareng Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Tadi kita sudah membahas terkait dengan tafsir tematik Al-Lahab, dan bagi ibu-ibu yang hadir langsung ini kita buka sesi tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Silahkan untuk dua orang penanya sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Marni dari Bekasi. Saya izin bertanya Pak Ustadz, hikmah apa yang bisa diambil dari surat Al-Ahzab? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakila. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa Allah melaknat Abu Lahab dan istrinya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Ternyata jamaah kita bukan hanya ibu-ibu Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tadi ada 2 pertanyaan yang sudah kita rangkum. Pertanyaan pertama, apa hikmah dari surat Al-Ahzab? Dan kemudian pertanyaan kedua tadi, mengapa Allah kemudian melaknat Abu Lahab dan istrinya? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari surah Al-Lahab ini? Yang pertama, bahwa ketika kita dimaki-maki, tadi di sesi pertama sudah sedikit saya singgung, ketika kita dimaki-maki, dihina, direndahkan, kalau orang Jawa dienyek, kalau bahasa kita orang sini apa namanya? Diejek, dikata-katain, ya wis diem saja. Karena nanti Allah yang akan membalas melalui orang lain. Dari kisah Abu Lahab kita bisa belajar itu. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada kejahatan kita balas dengan kejahatan, ya kita sama orang itu enggak ada bedanya. Sama saja alias sami mawon. Cuman kadang kita ini memang kadang kalau dijahatin sekali malah balasnya berkali-kali loh. Kadang loh ya. Kadang mohon maaf, ibu naik motor. Ditabrak belum kena, hampir. Itu kadang begitu nengok ke belakang itu anak kecil yang pakai naik sepeda motor listrik. Langsung nengok, bocah kecil dimaki-maki. Coba kalau yang nengok badannya gede, enggak berani. Ini kadang kita ini dimaki sekali, balasnya berkali-kali. Dihina sekali, balasnya berkali-kali. Wah bahaya. Memang boleh. Sesuatu saat kalau dalam Islam memang boleh. Ketika kita disakiti boleh balas, boleh. Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik. Dalam Islam, dalam ajaran Islam, ketika kita dipukul, balas pukul boleh, tapi yang seimbang. Itu boleh, tapi memaafkan jauh lebih baik. Kemudian hikmah yang kedua, orang-orang yang punya perilaku suka buruk yang maki-maki kayak gitu tadi, ya wes kalau sampai hari akhirnya atau di hari tuatnya dia belum taubat, ya saya selanaron zatalahab, neraka yang ia terima. Maka yang kebiasaan kita suka ngomong kasar, kadang mulut suka kebablasan, sering keluar bahasa-bahasa yang tidak bagus. Begitu tahu baca surat ini dikurangi, kalau memang berhenti belum bisa. Kemudian yang kedua, kenapa Allah melaknat Abu Lahab dan istrinya? Karena ya tadi Abu Lahab melaknat, memaki-maki orang yang menjadi kekasih Allah. Orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, maka dia akan menjadi musuh Allah. Kita yang membenci orang-orang yang menjadi kekasih Allah, kita yang akan dibenci oleh Allah. Dan dalam kisah Abu Lahab itu dia enggak sendiri, dibantu sama istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal, wa mra'atuhu dan istrinya. Ada yang tahu istrinya Abu Lahab siapa? Belum kenalan ya? Namanya bagus loh Bu. Namanya Ummu Jamil. Karena memang orangnya cantik. Ummu Jamil, namanya bagus, tapi kelakuannya yang enggak bagus. Wa mara'atuhu dan istrinya hammalah, yang ia kemana-mana selalu membawa al-hatab, kayu kering. Ini sebagai simbol kayu kering kan untuk membakar deh. Lah iya ini perilakunya suka ngebakar orang,
Bukan kok orangnya dibakar, bukan, ngompor-ngomporin. Kerjaannya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab itu kemana-mana ngompor-ngomporin. Maka kalau ada seorang sekarang kerjaannya begitu, berarti istri Abu Lahab zaman modern. Yang suka ngompor-ngomporin. Kalau ngomporin baik sih enggak, ngomporin yang enggak baik. Misal pagi-pagi mau mana ngaji mulu. Emang mau jadi ustazah apa? Ngompor-ngomporin enggak baik. Enggak ngaji Bu, ngapain ngaji kemarin aja belum diamalin, enggak usah ngaji. Ngompor-ngomporin, ini berarti istri Abu Lahab zaman modern. Zaman now, ya benar, istri Abu Lahab zaman now. Kalau ada yang ngompor-ngomporin suka ngajak-ngajak yang enggak baik, istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil di zaman modern zaman sekarang. Nah kira-kira kalau jamaah majelis taklim insya Allah enggak ada lah ya. Wah ada, ayo paling-paling 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. Wa mra'atuhu hammalatal, kemana-mana bawa kayu kering. Itu sebagai simbol tadi tuh, ngompor-ngomporin kerjaannya. Maka orang yang suka ngompor-ngomporin ketidakbaikan nanti wis pokoknya setali 2 orang 11-12 akan dimasukkan ke naron zatalab fi jidiha hablum, di lehernya selalu dikalungi sabut. Ini juga sebagai simbol, bukan kok kemana-mana dia kalungan, itu bukan. Kemana-mana ia selalu pamer kemewahan. Perempuan memang identiknya dengan perhiasan, tapi perhiasan itu untuk mempercantik supaya sang suami tambah bangga, bukan untuk pamer terhadap orang lain. Berapa banyak sih harta kita yang kita pamerin, masih banyakan mana sama hartanya Nabi Sulaiman kan gitu ya. Iya kok suka pamer, paling yang punya kita seberapa sih ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita bisa mengambil hikmah dari surat Al-Ahzab tersebut bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Baik, kita akan jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih di Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu bareng Ustadz Ahmad Haris Riswanto, yang pada pagi hari ini kita tadi sudah membahas terkait dengan tema kita tafsir tematik Al-Ahzab dan juga sudah menjawab sejumlah pertanyaan dari jamaah yang hadir langsung di lokasi. Nah untuk kesimpulannya seperti apa nih Pak Ustadz, silahkan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, surah Al-Ahzab adalah surah Makkiyah yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Ayat ini diturunkan karena untuk menjawab cacian dari Abu Lahab dan teman-temannya. Tetapi yang memimpin pergerakan untuk mencaci maki Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Dan cacian Abu Lahab dibalas oleh Allah. Dan ini sebagai pelajaran buat kita. Orang yang mencaci pasti akan dibalas oleh Allah. Orang yang berbuat kebaikan walaupun kecil dari kebaikannya itu akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab ternyata didukung oleh istrinya. Ini potret keluarga yang sangat tidak baik. Ketika kita membaca kisah-kisah keluarga, itu ada kisah keluarga yang patut diteladani sekeluarga semuanya, yakni keluarga Nabiullah Ibrahim. Sang ayah, sang istri dan sang anak yang cintanya kepada Allah mengalahkan kecintaan kepada keluarganya sendiri. Ada keluarga yang patut diteladani hanya suaminya tapi istrinya tidak. Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya seorang nabi tapi istrinya pembangkang. Ada keluarga yang diteladani hanya istrinya tapi suaminya enggak, keluarganya Fir'aun. Fir'aun itu walaupun begitu punya istri solihah. Namanya siapa Bu? Asia.
itu suaminya walaupun kejahatannya diabadikan dalam Quran tapi punya istri yang solehah. Nah, ada keluarga yang memang tidak patut untuk diteladani, dua-duanya baik suaminya maupun istrinya, yakni Abu Lahab. Abu Lahab ia seorang yang walaupun secara fisik Abu Lahab itu ganteng loh Bu, masih keluarga dari bangsa Quraisy kok. Ganteng tapi kelakuannya enggak bagus. Sementara istrinya Ummu Jamil walaupun secara fisik cantik tapi kelakuannya juga tidak bagus. Dua-duanya saya selanaron dzata lahab, akan dimasukkan ke dalam api neraka yang membakar menyala-nyala. Lah, istri dari Abu Lahab itu perilaku yang digambarkan dalam surah ini adalah hammalatal hatab, kemana-mana bawa kayu kering. Itu sebagai simbol kemana-mana orang yang suka ngompor-ngomporin. Orang yang aslinya duanya ini orang baik, enggak berantem tapi dikompor-komporin. Bu, tahu enggak? Ibu diomongin sama Ibu Ono, katanya Ibu pelit. Terus yang Ibu Sono diomongin lagi, Ibu tahu enggak? Apa? Diomongin sama Bu Ono, katanya Ibu galak. Akhirnya ini sama Ono berantem, dia tepuk tangan. Nah, itu kerjaan Ummu Jamil istrinya Abu. Kalau sekarang ada berarti itu Ummu Jamil zaman now, istrinya Abu Lahab zaman dan juga fi jidha hablum mim masad, kemana-mana istri Abu Lahab ini karena memang dia orang kaya, pamer. Wes, apa yang ia punya pakai, pokoknya kalau punya ini apa namanya? Anting setengah on apa saon pakai. Kalau perlu. Nah, ini sebagai hikmahnya kita sebagai umat Islam yang menerima Al-Quran, dan Quran menceritakan tentang kisah Abu Lahab bukan untuk diteladani tapi untuk diambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada ini bisa mengambil hikmah dari surat Al-Lahab dan juga tidak menjadi Abu Lahab ataupun istri Abu Lahab zaman now. Sifat-sifatnya kita jauhkan ya ibu-ibu jamaah ya. Baik, demikianlah episode Ngopi pada pagi hari ini. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah